Pertama-tama saya akan memperkenalkan alat peraga yang ada di hadapan saya. Laptop sebagai alat mengkonfigurasi mikrotik itu sendiri. Yang kedua, mikrotik RB951. Yang ketiga, lang tester. Yang keempat, tang gripping tool. Yang kelima, tang pemotong. Yang keenam, pengupas kabel. Yang ketujuh, RJ45. Yang kedelapan, kabel UTP. Dan yang terakhir 9 adalah access point D-Link DAP1360. Langkah berikutnya kita akan membuat kabel strike menggunakan kabel UTP Cat 5. Kita kupas ke ujung kabel UTP ini menggunakan pengupas kabel. Cukup sekali putar. Kemudian kita kupas luarnya. Kemudian kita urutkan dari 1 sampai 8. Yang pertama putih oranye, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Kita potong ratakan ke 8 kabel tersebut. Kita masukkan RJ45. Posisinya nomor 1 ada di sebelah kiri saya, dan RJ45 penguncinya itu membelakangi saya. Kita masukkan. Kita gunakan tang gripping tool. Kita masukin. Oke. Langkah kedua, ujungnya kita buat lagi persis seperti tadi. Kita kupas 1 kali putaran. Kemudian kita kupas. Kita urutkan lagi. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kita ratakan kabelnya. Kemudian kita pasang lagi RJ45 nya. Kita gripping tool lagi. Setelah itu kita gunakan lang tester untuk memastikan penggrippingan ini benar atau tidak. Oke, kita tekan on-nya. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7, 8 ketemu 8. Nah, itulah cara pembuatan kabel strike. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi si access point ini menjadi SSID-nya sesuai dengan keinginan kita. Pertama-tama, kabel yang tadi sudah kita buat, kita masukkan ke access point. Jangan lupa access point kita kasih dayanya. Pastikan access point ini menyala. Oke. Selanjutnya, ujungnya kita masukkan ke laptop. Kemudian kita lakukan penyetingan menggunakan browser. Default IP access point ini 192.168.0.50. Maka di laptop settingannya kita sesuaikan dengan access point tersebut. Caranya kita ganti IP ke kanan, kemudian klik open network setting, kemudian internet, cek adapter. Kemudian klik 2 kali di internet. Setelah itu klik properties, maka TCP IP. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.0.51. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.0.50. Klik OK, kemudian OK, terus close. Ya, kita close semuanya. Kemudian kita masuk ke browser. Kita ketikkan alamat IP access point-nya 192.168.0.50. Enter. Nah, inilah sudah masuk ke sistem access point ya, dengan username admin tanpa password. Kemudian kita login. Nah, kita klik wireless setup.
Nah, di sini kita menentukan sebagai access point karena di sini banyak ya, ada wireless client, bridge, gitu, repeater dan lain sebagainya. Kita pilih access point dengan nama SSI ini adalah nama saya, yaitu Ahmad Sofyan. Ya. Tanpa password saya pilih non, gitu ya. Kemudian save. Nah, itu cara men-setting konfigurasi access point yang menggunakan nama SSI-nya itu nama saya. Nah, setelah itu kita lepaskan kabel UTP yang menuju ke access point. Langkah berikutnya adalah kita menyeting MikroTik RB951. Yang pertama-tama kita harus pastikan laptop ini terkoneksi oleh internet. Nah, inilah kabel yang terhubung ke modem pusat. Nah, kita colokkan ke laptop. Kita pastikan bahwa si laptop ini terkoneksi dengan internet. Ya, sudah terkoneksi. Setelah terkoneksi, kita cari default gateway-nya dari modem pusat sana, yaitu klik kanan di Open Network and Internet Setting, kemudian Ethernet, change adapter setting, kemudian klik 2 kali di Ethernet. Kita lihat detailnya, maka di sini default gateway-nya 192.2.2.254. Nah, itu yang harus kita hafalkan untuk settingan di MikroTik nanti. Oke, kita close. Setelah itu kita lepaskan lagi kabel yang dari modemnya. Terus kita pasang MikroTik di port 2. Kemudian kita menggunakan kabel kuning ya, biar membedakan antara kabel access point nanti, gitu ya. Nah, terus di port satunya kita masukkan kabel yang dari modem. Nih, kita masukkan. Oke. Terus kita colokkan ke laptop. Nah, kita menggunakan aplikasi Winbox. Nah, ini alamat si MikroTiknya. Kemudian kita connect. Nah, disinilah terlihat bahwa header 1 dan header 2 terpakai, ditandai dengan huruf R, gitu ya. Ini kalau saya lepas kabel dari internetnya, R-nya hilang, kemudian saya pasang lagi. Oke. Nah, dalam settingan MikroTik ini semuanya kembali lagi kepada si penyeting itu. Mau dibuat seperti apa, mau namanya seperti apa, semuanya ada di pengkonfigurasi MikroTik tersebut. Oke. Versi saya dalam mengkonfigurasi MikroTik ini adalah header 1 saya namakan sebagai internet karena header 1 terhubung dengan modem pusat. Apply, oke. Header 2 itu saya namakan laptop karena header 2 terhubung dengan laptop. Oke. Langkah berikutnya saya menentukan IP-nya. IP dari header 1, gitu ya, itu harus terhubung dengan modem sana atau mengikuti subnet MAC sana, gitu ya. Itu dengan cara klik IP, kemudian DHCP client, kita plus, kemudian kita pilih header 1, kemudian apply, kemudian oke. Maka IP header 1 didapatkan 192.2.2.16/24. Nah, header 2-nya kita lakukan pengisian IP itu sesuai keinginan kita sendiri. 192 contoh titik 168 titik 2 titik 254. Kenapa 192.168.2.254? Yaitu karena header 2, maka saya berikan angka 2 garis miring 24. Ini untuk header 2 nya. Apply, oke. Lanjut, kita kasih DNS nya. DNS nya menggunakan 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Apply, oke. Selanjutnya kita firewall, kita pilih NAT, kemudian plus. Di sini action-nya kita pilih masquerade. Di tab generalnya, outputnya kita kasih output interface-nya itu header 1, kemudian apply, oke. Selanjutnya kita ke routes.
klik plus. Nah, inilah gateway yang tadi sebelum kita menyeting mikrotik. Default gateway ini kita harus hafalkan 192.2.2.254. Play, kemudian OK. Oke, langkah berikutnya kita klik IP, kemudian DHCP server. Tujuannya mengkoneksikan lagi laptop ini terhubung dengan internet tapi melalui mikrotik gitu. Tapi IP-nya menggunakan IP DHCP. Nah, DHCP setup, kita enter 2, kemudian next, kemudian next, kita next, kemudian saya bataskan hanya 5 PC nantinya di enter 2, kemudian next, oke, kemudian next, kemudian next, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba terhubungkah ya komputer ini. Ya, ternyata sudah terhubung komputer ini atau laptop ini ke internet melalui jaringan mikrotik. Langkah berikutnya adalah kita men-setting di port 3 itu access point. Jadi biar user yang lain itu bisa menggunakan bukan hanya dari port 2-nya aja, tapi dia melalui port 3 yang dimana terhubung dengan access point. Langkahnya adalah access point tadi kita sudah setting, yang SSID-nya itu nama saya, kita hubungkan ke port 3. Nah, ke port 3 nih. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke Winbox. Ya. Terus masuk lagi. Nah, sekarang kita membuat hotspot di header 3-nya, yaitu dengan cara pertama kita masukkan IP-nya di header 3. Terus ketikkan IP-nya 192.168.3.254 play, kemudian OK gitu ya. Nah, ini interface-nya jangan lupa kita kasih nama di sini. Access point. Kemudian apply, kemudian OK gitu ya. Terus kita ke IP, kemudian kita buat hotspotnya. Nah, ini di bagian server. Kita klik hotspot setup, kemudian pilih header 3 sebagai access point terhubung dengan header 3, kemudian next, kita next gitu ya. Kemudian ini saya batasi cuma 5, kemudian next, kita next, kita next lagi, kita next lagi. DNS name-nya saya beri nama sekolah saya itu Malahayati Islamic school.sch.id. Kemudian next. Nah, untuk admin saya kasih 1 2 3 4 5. Next. Oke. Nah, itu cara pembuatan access point di mikrotik. Sekarang kita coba ya. Kita lepas kabel ini ya. Nah, berarti komputer ini sudah tidak terhubung lagi sama internet. Kita cari access point-nya. Kita hidupkan dulu wifi-nya. Kemudian kita cari. Nah, ada ini namanya Ahmad Sofyan. Nah, setelah kita hubungkan, maka diminta username dan password. Masukkan username dan password yang tadi kita buat sebelumnya. Di sini juga terlihat DNS-nya adalah Malahayati Islamic School. Maka kita ketikkan di sini admin. Kemudian passwordnya 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita OK. Kita klik here atau kita buka browsing yang lain. Kita pastikan bahwa laptop ini sudah terhubung dengan internet. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini menghubungkan access point ke laptop. Maka dengan pelajaran hari ini bisa mempelajari bagaimana caranya membuat access point menggunakan mikrotik baik di port 2, 3, 4, dan 5 maupun dengan jarak yang jauh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.